Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan atau mengerjakan mail merge ya. Mail merge itu dapat digunakan pada kasus untuk mengirim surat dengan template yang sama tapi dengan beberapa personalisasi yang berbeda, misalnya nomor suratnya berbeda, kemudian urgensinya mungkin berbeda tapi bisa juga sama, kemudian kepada atau nama yang dituju berbeda, alamat berbeda, kemudian mungkin di dalam tubuh surat juga ada beberapa perbedaan, misalnya kembali kita harus menyebut nama di sini, kemudian ada hal-hal lain ya yang berbeda antar satu individu dengan individu yang lain. Namun kita masih memiliki beberapa kesamaan, yaitu beberapa teks yang sama. Kasus dalam mail merge juga bisa untuk misalnya ketika kita membuat piagam penghargaan atau sertifikat untuk seminar-seminar online dan lain-lainnya yang bisa kita gunakan. Tahap yang harus kita lakukan dalam mail merge itu adalah kita harus membuat dua file, walaupun bisa juga satu file, tapi saran saya dua ya. Yaitu pertama adalah file dari Microsoft Word yang berisi template yang ingin kita kirimkan kepada tujuan kita, ada template surat ya, atau template dari piagam penghargaan atau sertifikat yang ingin kita kirimkan. Jadi di sini perlu kita desain sebaik-baiknya. Bisa jadi di sini dibutuhkan kepala surat ya. Jadi kepala surat ini atau header bisa dengan kita klik dua kali di sini. Kita masukkan gambar ya. Atau bisa juga kita tulis dulu misalnya fakultasnya, cenderung nama perusahaan kita. Dan bisnis misalnya. Nah, ini kita atur rapi, silahkan hurufnya diatur sendiri, bisa dengan Word dan seterusnya, atau insert gambar ya kan, di insert picturesnya, misalnya logo dari perusahaan ya kan? Silahkan diambil di pictures misalnya, di sini misalnya ambil, kemudian kita cek misalnya seperti ini, kita perkecil ya kan. Jadi silahkan dilanjutkan misalnya jurusan manajemen dan seterusnya. Jadi silahkan, ini bisa kita rubah. Ini kalau kasusnya adalah surat, jadi tidak membutuhkan nomor halaman. Kemudian kita juga perlu memperhatikan cara penulisan seperti ini ya. Ini kan tidak seimbang ya antara nomor, lampiran, dan urgensi. Jadi harusnya seimbang. Untuk membuat seperti itu kita pakai tab ini ya, supaya sama. Jadi diklik bagian atas
otomatis dia akan, jadi caranya ketika mengetik nomor lalu diklik tab ya. Mau mengetik nomor suratnya misalnya ini juga tab. Kemudian yang lain juga sama, saya pikir sudah ya. Mau catatan kaki juga footernya ya, catatan kaki ya. Ini tadi header yang atas tadi ya, bisa mau menulis ini tadi kepala surat, simbol organisasi dan seterusnya. Kemudian footernya bagian kaki, tapi jarang ya, walaupun ada. Misalnya di sini alamat ya, jadi klik 2 kali di sini. Nah, di sini tulis, misalnya Anda mau nulis alamat ya, misalnya alamat. Juga ingat layoutnya supaya sudah oke. Kemudian spasinya mungkin sudah oke juga. Misalnya alamat, jalan dan seterusnya ya, telepon misalnya, atau fax ya, dan seterusnya. Jadi silahkan ya, itu diletaknya adalah di insert footer atau diklik 2 kali di paling bawah, atau kalau header itu klik bagian atas seperti ini. Nah, ini akan diulang terus menerus kepada halaman-halaman berikutnya, sama persis ya. Nah, akan terulang ya kan, seperti itu. Lalu kita juga perlu menyiapkan data di Excel untuk nama ya, nama di tujuan surat, kemudian nomor ya, nomor suratnya mungkin perlu juga ditambahkan di sini, ini nomor surat. Jadi silahkan diklik nomor surat misalnya kan. Misalnya tadi nomor suratnya belakangnya sama, cuman depannya. Saran saya mending satu ini penuh di copy saja. Kadang-kadang kurang spasi nanti ya. Jadi kita masukkan semuanya, kita tambahkan misalnya di sini 001. Nanti kita ketik nanti. Ya. Atau kalau mau supaya bisa merunut, di sini 001 misalnya, di sini adalah belakang suratnya. Nah, itu tergantung Anda lah. Sudah, datanya sudah. Terus kita tutup. Nah, saatnya kita memasukkan nomor personalisasi dalam surat kita di tab. Nah, oke. Yaitu di mailing ini. Mailing ini kita bisa bisa mendesain ini dulu ya. Amplop bisa ya kan, dan seterusnya. Tapi kebetulan kita sudah mengetik, bisa saja mengetik dari sini ya. Kita klik lettersnya ya kan, dia akan muncul ini sudah ada ya. Kemudian select recipient, misalnya kita mau mengetik namanya tadi manual, silahkan saja di sini ya kan. Di sini sudah ada title-nya, nama awal, nama akhir, perusahaan, alamat, dan mau nambahkan entry lainnya juga silahkan, nomor surat dan seterusnya, diketik manual. Nah, diketik manual ya. Tapi kebetulan kita sudah mengetiknya di Excel tadi. Excelnya di mana kita letakkan, kita harus ingat ya kan. Lupa saya menaruhnya. Kalau sudah, kita coba cari.
Saya lupa ini namanya. Bentar, saya cek dulu. Ternyata ada di Excelnya ini di ya, surat FR. Kita masukkan receivernya, tadi bisa diketik langsung atau dari Outlook kita, atau dari data yang sudah kita tulis misalnya di desktop. Ini latihan open. Maka nanti di sini akan muncul yang mana. Misalnya kita cek yang Banjarmasin, ada 2 Excel gitu ya. Nanti kita lihat, nah muncul nama-namanya, alamat, ya kan, nama, alamat sesuai dengan yang kita tulis, titlenya apa, nomor suratnya berapa. Kalau mau dikirim semua silakan, mau dikirim cuma 2 orang juga bisa, dikirim 1 orang juga bisa. Ini menghindari, kalaupun kita ngirim 1 orang ya, menghindari kesalahan pengetikan berulang. Karena biasanya kalau pengetikan pada misalnya laporan, kemudian pada ketik surat, itu 2 kali itu cenderung akan terjadi kesalahan. Ya, jadi bisa semuanya kita okekan. Jadi untuk menginsertnya adalah di sini. Kita insert misalnya di sini nomor surat. Maaf, bloknya di sini ya. Di sini nomor surat. Nah, ya kan? Di sini misalnya adalah nama. Kemudian bawahnya adalah alamat atau address ya. Kemudian di sini nama lagi ya, bapak ibu siapa, misalnya nama lagi, nama. Ini kita perbaiki. Oke, sudah. Nah, lalu kita preview hasilnya. Nah, ini nama orang pertama, kemudian nanti orang kedua, ketiga, 4, 5, 6. Nah, sudah kan? Reviewnya hilang. Lalu kita mau finish, misalnya mengedit satu-satu, karena ada yang biasanya pada ya, apa namanya, sertifikat tuh ada nama yang terlalu panjang dengan gelar, jadi perlu diedit satu-satu, atau perlu di print, atau perlu di send email. Jadi send email bisa otomatis atau dengan PDF, sehingga nanti hasilnya adalah kita akan memprint, misalnya kita melakukan pencetakan itu sejumlah orang yang ada di dalam list ini, ya kan. Jadi di sini sampai 173 orang, dari 1 sampai 173. Jadi semua tertulis lengkap. Demikian, semoga dapat membantu penerapan Mailmerge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.